Irfan, selamat sore Mas Baktiar, selamat sore Kak Tata, selamat sore Kak Sasa, selamat sore Mas Riki. Sore Kak Santus. Sore. Sore Kak Santus. Nah, pada sore hari ini kita kan ada tugas membahas tentang core value ASN dan penerapannya pada sebuah film. Nah, di sini kan kita ngambil film apa nih? Skokola Rimba. Nah, mungkin dari pendapat teman-teman, kira-kira ada nggak penerapan core value ASN yang diterapkan oleh tokoh-tokoh dalam film tersebut? Mungkin pertama saya minta Kak Riki untuk memberikan pendapat. Terima kasih Kak Santus. Mungkin pendapat saya, tokoh panutan saya yaitu Bu Guru Butet. Karena Bu Guru Butet ini terdapat nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, di mana Bu Guru Butet ini gigih dan semangat dalam mengajar sekolah anak-anak rimba, peduli kepada anak-anak rimba yang di hulu dan di hilir, dan sejauh apapun tempatnya tidak menyurutkan niatnya untuk mengajar. Dan juga Bu Guru Butet selalu memberikan yang terbaik untuk mengajari anak-anak rimba yang di hulu dan di hilir. Lalu juga ada nilai-nilai akuntabel juga, karena setelah Bu Guru Butet pergi ke hilir lebih dari 20 hari, dan setelah kembali, Bu Guru Butet ini menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan ketika berada di hilir, dan bagaimana cara mengajarnya Bu Guru Butet ketika di hilir. Sehingga terdapat nilai akuntabel dari Bu Guru Butet. Dengan Bu Guru Butet itu memberikan laporan progres atas pekerjaannya tersebut. Lalu untuk toko Bungo, ini ada nilai berorientasi pelayanan, yaitu Bungo ini gigih dan semangat dalam belajar membaca agar dapat membaca perjanjian yang dibuat oleh penebang liar, sehingga keluarganya tidak dibodohi oleh penebang liar. Karena keluarga Bungo ini tidak bisa membaca semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Riki. Jadi Mas Riki tadi mengambil panutan itu ada dua ya. Itu yang pertama Ya, Ibu Guru Butet, sama yang kedua itu Bungo. Ya, di Ibu Guru Butet itu ada nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan serta akuntabel, dan di Bungo itu ada berorientasi pelayanan juga ya. Nah, mungkin ada pendapat tambahan dari teman-teman lain. Mungkin di sini saya minta Kak Tata mungkin. Baik, terima kasih Kak Santus atas kesempatannya. Untuk tokoh yang dapat diteladani menurut saya sama dengan Kak Riki, yaitu Bu Guru Butet dan Bungo. Untuk Bu Guru Butet sendiri, menurut saya nilai berakhlak yang dapat diambil yaitu dengan kompeten. Dalam hal ini, Bu Guru Butet dengan mengajar masyarakat rimba, Bu Guru Butet bukan hanya mentransfer ilmunya, tapi Bu Guru Butet juga mendapatkan banyak ilmu dari pengalaman tersebut. Dengan begitu, Bu Guru Butet pun juga dapat meningkatkan kompetensi dirinya untuk menjawab tantangan bangsa yang selalu berubah. Bu Guru Butet juga membantu anak-anak rimba belajar membaca, menulis, dan berhitung, selalu melaksanakan dengan kualitas yang terbaik, dibuktikan dengan hasil dari anak-anak yang sudah bisa lancar membaca dan sudah bisa berhitung dengan baik. Kemudian untuk tokoh Bungo, jadi ada dua. Yang pertama ada akuntabel. Di sini Bungo bertanggung jawab atas keluarganya dan tanah adatnya, meskipun keinginannya untuk belajar sangat kuat, tapi Bungo harus kembali ke daerahnya untuk melindungi tanah adatnya. Itu pun sebagai bentuk tanggung jawab Bungo melindungi keluarga dan warga sekitar. Selain itu, Bungo dalam berburu di hutan tetap bertanggung jawab dengan berburu seperlunya dan tidak merusak lingkungan hutan tersebut. Kemudian ada yang kedua, ada kolaboratif. Di sini dalam melakukan pemburuan hewan, Bungo menunjukkan sikap kolaboratif. Dia bekerja sama dengan sesama masyarakat rimba untuk mendapatkan hewan buruan. Bungo juga memanfaatkan hasil alam dengan berburu agar bisa makan bersama masyarakat rimba yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tata. Jadi Kak Tata di sini punya pandangan bahwa
Ibu Guru Butet itu juga menerapkan nilai-nilai berakhlak itu pada poin kompeten, dan Bungo itu pada poin akuntabel dan kolaboratif. Nah, mungkin yang berikutnya saya minta Kak Sasa mungkin ada pendapat. Baik, terima kasih Kak Santus. Kalau menurut saya pribadi, untuk tokoh panutan sama juga dengan Kak Tata dan Kak Riki, yaitu Butet, Bu Guru Butet, dan Bungo. Nah, di sini saya terkait dengan nilai berakhlaknya, yang pertama itu harmonis. Kita bisa lihat dari sikapnya Ibu Guru Butet dengan masyarakat di sana, mereka saling menghargai meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya dari film itu saya lihat saat mereka berbincang dengan orang-orang yang dituakan di masyarakat Rimba itu, mereka justru duduk gitu saat berbicara. Nah, itu merupakan saling menghargai menurut saya. Selanjutnya itu sikap kepedulian Butet juga terhadap murid-muridnya. Nah, itu termasuk dari harmonis. Selanjutnya untuk Bungo ini saya bisa ambil dari nilai kompeten. Nah, di sini Bungo berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri dengan belajar agar tidak dibodohi oleh pihak-pihak luar yang ingin mengganggu kediaman mereka. Itu sih Kak menurut saya. Terima kasih Kak Sasa. Jadi Ya, Kak Sasa di sini melihat dari nilai harmonis untuk Bu Guru Butet, ya sama juga seperti Mbak Tata sama Mas Riki tadi, ya memang tokoh panutan di sini juga bisa kita lihat Ibu Guru Butet sama Bungo ya, dan melihat dari sudut pandang harmonis, dan Bungo dari sudut pandang kompeten. Mungkin ada tambahan dari Mas Baktiar mungkin kali ini. Terima kasih Kak Santus. Mungkin kalau dari tokoh hampir sama dengan teman-teman lainnya. Cuman kalau dari Ibu Guru Butet mungkin ada 2 nilai tambahan. Mungkin kalau dari saya itu ada nilai loyal, yang mana Ibu Butet itu tidak terpengaruh pada pimpinan organisasi, karena prinsip dari Ibu Butet sendiri itu sudah mengutamakan dari berdasarkan Pancasila dan UUD tanpa mengutamakan uang untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada nilai kolaboratif, yang mana di sini Ibu Butet itu memanfaatkan berbagai sumber daya, terutama sumber daya manusianya, untuk tujuan membangun bangsa dan negara yang cerdas. Kemudian kalau dari tokoh Bungo itu sendiri, di sini saya menggunakan nilai tambahan yang nilai loyal, yang mana Bungo di sini secara tidak langsung itu tidak membenarkan adanya penggundulan hutan yang ilegal, dikarenakan hal tersebut sudah melanggar tata aturan bangsa dan negara. Mungkin seperti itu, Pak Santos. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Baktiar. Dari sini Mas Baktiar melihat dari sudut pandang loyal dan kolaboratif ya untuk Ibu Guru Butet, sedangkan Bungo itu dari sudut pandang loyal juga. Nah, mungkin sedikit tambahan dari saya juga mengambil tokoh panutan itu Ibu Guru Butet dan Bungo juga. Memang untuk Ibu Guru Butet saya melihat dari sudut pandang adaptif. Nah, Ibu Guru Butet ini cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Jadi Ibu Guru Butet yang merupakan orang dari kota, dari Jakarta, tapi dia mampu bertahan di lingkungan hutan tempat ia bekerja. Nah, sedangkan untuk Bungo, saya melihat dari nilai harmonis, itu dia suka menolong orang lain. Bungo menyelamatkan Ibu Guru Butet ketika dia sakit, pingsan karena penyakit malaria di hutan, dan membawanya ke pemukiman warga, masyarakat suku yang tempat dia mengajar. Terus yang kedua, adaptif juga Bungo ini. Dia cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Bungo ini mengetahui bahwa kemampuan membaca dan menulis sangat penting dalam menghadapi perubahan, sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk belajar. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat ya, kita sudah mencapai kesimpulan mungkin ada 2 tokoh ya yang bisa menjadi panutan. Nah, mungkin di antara 2 ini kita bisa memilih satu lagi, bukan memilih satu lagi, tapi mengkerucutkan, mungkin dipilih salah satu yang menjadi tokoh panutan kita. Mungkin ada tambahan dari teman lain, mungkin bisa menunjuk siapa yang di antara Butet sama Bungo ini
Ibu Guru Butet sama Bungo ini yang menjadi tokoh panutan kita. Mungkin Kak Sasa? Baik, terima kasih Kak Santus. Kalau menurut saya sendiri tokoh panutan di film ini Kak Butet Manurung, Kak. Karena dia Kak juga Butet, memiliki ya. banyak nilai-nilai dasar di sini. Iya. Mungkin dari Kak Tata? Baik, terima kasih Kak Santus. Kalau menurut saya pun juga lebih tokoh panutannya lebih ke Bu Guru Butet ini, karena Bu Guru Butet ini lebih mencakup semua nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak itu tadi. Iya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain, Mas Baktiar mungkin? Mungkin kalau dari saya mungkin hampir sama ya, hampir sama. Kalau menurut saya mungkin dari Bu Guru Butet itu sendiri. Guru Butet juga ya. Mungkin Mas Riki? Sudah 3 ini? Saya Guru Butet? sama kayak teman-teman lainnya. Ya, saya milih Guru Butet karena Guru Butet ini merupakan tokoh utama dan juga terdapat nilai-nilai berakhlak yang banyak di Guru Butet. Hampir semua nilai berakhlak ada di Guru Butet. Ya, baik. Terima kasih. Memang kita lihat bersama Ibu Guru Butet itu dia perjuangannya cukup besar ya. Dia dari kota sampai ke desa mengajar dengan sepenuh hati tanpa melihat apa yang didapat, tapi apa yang bisa diberikan. Paling penting ya, apa yang bisa diberikan untuk anak-anak masyarakat suku anak dalam. Nah, mungkin ada satu kutipan yang bisa saya ambil dalam film tersebut. Ini kutipannya cukup bagus. Bunyinya seperti ini. Sikap yang tepat menghadapi perubahan adalah menjadikan pengetahuan sebagai senjata beradaptasi. Nah, mungkin sekian diskusi kita sore hari ini. Terima kasih teman-teman Terima kasih, Kak. telah memberikan pendapatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Kak. kembali. Teman-teman. Terima kasih Terima Kak kasih teman-teman. Santus dan teman-teman lainnya.